Warga itu sangat menghindari tempat ini. Yang pertama, yang kedua, bahkan tunawisma itu takut tinggal di sini atau tidak bersedia. Mendingan tidur di jalan gitu ya? Ya, kenapa? Karena entitas di sini nggak suka kalau ada manusia. Dia memang bawa boneka serupa, boneka beruang ya. Ini dikasih orang sih, bawa gini, dia kemudian lari-lari datang. Tanyain tuh, biasanya anak itu kan tanya, intinya untuk apa datang ke sini? Saya minta nomor ini ya. Mau minta nomor apa minta ini? Diambilkan, dikasihkan kepalanya. Pemasangan itu macam-macam, ada yang paku emas, ada juga yang kepala hewan, bahkan kepala manusia, bahkan manusia utuh ditanam di beberapa tempat. Jadi kalau kita kenal tumbal brag, ini sebenarnya yang akan memperoleh gambaran yang tidak terpikir oleh kita, yaitu tumbal brag di Thailand. Ramai banget. Bilang.มาถึงแล้ววะ มาถึงแล้วนะครับเรามาถึงแล้วครับทีนี้ Sudah sampai? ya sudah sampai. Oh, oke. Oke. Oke, go on. Don. ไปครับ ไปครับ Pai. Saking gelapnya sampai nggak kelihatan ini. Karena ini kayak rawa udah. Oh tapi rawa ya. Waktu itu kita jalan bisa karena masih di Basah paving, ini. kering. Kalau ini basah dan semak-semak sih. Kalau saya ya jujur ya, lebih takut hewannya. Iya, Ular, kelabang, iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita pilih satu tempat yang kira-kira aman secara kalau kita masukin gitu aja. yang kering mungkin. Kering, kita cari coba yang kering. Iya, tadi itu dia. Ini nih rumahnya nih. Gila, udah serem banget rumah ya. Oke. Ini nggak ada bedanya dengan yang di depan juga sih ekstrim. Ini accessible ya, bisa kita akses. Maksudnya yang di depan-depan sana tadi? Sama aja seremnya. Aku coba komunikasi dulu ya. Kita rasain frekuensinya dulu. Soalnya ini kerajaan cuy. Gimana Mas Amai? Kita tentukan ini. Sini Om. Mau satu atau dua deh? Dua aja kali ya? Satu lagi ya mungkin agak ini apa bersemak tapi bisa dimasukin gitu. Mungkin yang di depan tadi ya. Yang di awal-awal tadi. Kita coba yang ini dulu. Ah. Situ ini clear. Baru yang di depan. Oke ya, berarti kita prepare dulu Iya. sebelum kita melakukan syuting. Baik ya. Kalau aku mix feeling sih. Kenapa tuh? Mixed feelingsnya adalah Ini kacau banget. balau sama rumah sakit kemarin. Sama rumah sakit kemarin.
11-12 Talk bener. to me. Punggung aing panas banget. 11-12 ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Sawadikap. Sawadikap. Ini Mas Ame ngajak saya kemana ini? Ini di suatu daerah dekat Sungai Prakanung. Ya. Jadi ini pemukiman terbengkalai gitu. Areanya luas banget. Tadi aku juga Iya, ngecek dari Google Maps dan ini area benar-benar di tengah-tengah. Gitu loh. Sungai Prakanung di sebelah sana dan luas banget. Ini area di tengah-tengah dan di sini ada komplek lagi tapi hidup. Namun di sini terbengkalai, Om. Iya. Sebab selama perjalanan tadi saya tidak melihat apa-apa, maksudnya secara lahir ya, mata lahir tuh nggak lihat apa-apa. Saya kira masuk ke hutan, tapi ketika turun kok banyak genangan. Nah saya nggak tahu di belakangnya itu ada apa. Ternyata perumahan-perumahan itu ada di belakangnya, Mas. Ini mengingatkan kita kalau di Indonesia waktu itu pernah penelusuran tim Kisah Tanah Jawa ke perumahan di Solo itu ya. di Solo, di Karangpandan waktu itu. Tapi kondisinya jauh lebih baik daripada yang ada di sini. Gitu, semaknya nggak selebat ini. Lebat banget sih, Om. Iya. Ini di Thailand loh, Om, bukan Iya. di Indonesia, Om. Iya, cuma rasanya kayak di Indonesia kalau di sini ya. Ya makanya memiliki vibes yang berbeda juga gitu dari Indonesia gitu Iya, karena iya. Selain dari vegetasi tanamannya, Ada tongkat yaitu vegetasi makhluk. astral. Jadi apa ya Mas ya? Sebenarnya ketika kita ada di sini, ini ada pertanyaan oleh warga. Ini ketika saya ini coba untuk ngkoneksikan apa yang saya rasakan terlebih dahulu, nanti Mas Ame akan ngelit untuk kesempatan kali ini. Apa sih yang mau kalian lakuin? Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba ini menjadi satu lingkungan elit. Setiap tempat ini ada yang penghuninya, keluarga gitu. Dan warga itu sangat menghindari tempat ini. Yang pertama. Yang kedua, bahkan tunawisma itu takut tinggal di sini atau tidak bersedia. Mendingan tidur di jalan gitu ya. Kenapa? Karena entitas di sini nggak suka kalau ada manusia, apapun itu, bahkan hewan, entah itu guguk, entah itu meong ya, itu nggak suka. Dan ketiga adalah saya melihat banyak sekali jejak-jejak orang yang bikin konten juga selain kita di sini, yang lokal sih, banyak kan youtuber lokal. Dan tempat ini kemudian berikutnya adalah disalahgunakan ya untuk beberapa aktivitas negatif, dari penyalahgunaan obat terlarang hingga perilaku seksual yang dilakukan di sini. Saya merasakan itu. Dia di belakang tadi ada suara deh. Iya, emang. Brek gitu. Iya. Kayak apa benda jatuh gitu. Nah, ngomongin benda jatuh, tadi saya sempat jalan-jalan ke sana. Di Indonesia atau di Jawa kita kenal namanya istilah gundul pringis. Iya. Ternyata di Thailand ada. Dan di sini itu nggak hanya kepala, bisa tangan juga dikasih kaki gitu. Dilempar-lempar gitu, Om ya. Ada entitas itu. Dan ini kalau saya bilang ini rumah bagi pemula gitu, karena ternyata mereka bilang di sini ada grade-grade-nya, kalian mau ambil apa gitu. Ini masih awal, mungkin pengantar saya itu sih Mas, karena ini memang ditinggalkan karena developernya itu pilot ya, kurang bagus ini pengolahannya, manajemennya. Berikutnya lagi-lagi nih, kalau kita ngomong bangunan terbengkalai dan tertinggal, fungsinya kurang bagus. Karena kalau tadi bilang itu dekat sungai, dan ini ibarat kata secara pemilihan tata letak arsitekturnya juga kurang bagus juga, secara drainase. Karena dahulunya beratus-ratus tahun yang lalu di sini itu adalah rawa. Rawa ya. Ya, dan prinsip air dia akan meminta jalannya kembali untuk pulang. Jadi ketika tempat itu kemudian dikeringkan, dibuang, di drainasenya digarap bagus, tapi nggak bisa. Kalau ini sudah air akan kembali ke air. Nah, unsur yang kuat di sini adalah unsur air bersatu dengan unsur tanah, kayu. tanah dulu, dan air ini sangat kuat sehingga tanah itu kalah. Dan ditambah lagi air itu ketika bertemu dengan kayu tanah dia akan memperkuat kayu, sehingga ini sudah
sudah perhitungan elemen alam natural ini kalau Iya. kita sebut secara damage-nya atau kerusakannya secara natural. Secara feng shui memang sudah nggak bagus ketika di sini didirikan bangunan. Sejatinya ini semak, belukar, kemudian juga rawa. Itu sih Mas pengantar dari saya yang ini bisa saya ceritakan. Mungkin ini kita coba untuk lihat ke dalam dulu. Maksudnya bukan dari hanya segi supernatural atau metafisikanya, kita juga ngelihat sih kenapa ya ada alasan apa gitu sampai tunawisma pun enggan, bahkan binatang-binatang liar pun enggan untuk tinggal di dalam rumah gitu, kayak anjing dan lain-lain. Mungkin kita sekarang. Iya, Mas Amin, silakan. Ini kita kemana Mas Ari? Kita kesini Om. Ya. Mungkin kita explore depan dulu Om ya. Iya. Aku ngerasa sih banyak jejak-jejak kayak apa ya, energi siluman ya Om ya. Siluman-siluman kayak gitu, cuman kayak lari semua ke belakang ketika kita datang. Iya, mereka seperti menghindari cahaya sih. Dan ternyata di Thailand juga sama. Saya melihat juga adanya banyak keluarga-keluarga Gundurwo. Menyerupai Gundurwo ya, mungkin kalau di sini saya nggak tahu istilah lokal apa, tapi ketika saya coba tadi sorot, di sebelah sini tadi, mereka seolah begini. Terus ada juga yang mereka punya anak kemudian Tutupin. dipeluk gini. Jadi sangat sensitif dengan cahaya mereka bilang gitu. Tadi juga Mas Tata juga merasakan ya Mas? Merasakan doang. Merasakan ya? Oke, masuk mulai. Iya. Bangunnya masih kayak cukup dibilang baru sih enggak, cuman kayak masih bagus Om ya? Iya. Masih terawat sih. Enggak terawat ya maksudnya. Maksudnya belum dipakai sama sekali gitu loh. Iya, belum sempat dipakai sama sekali. Wah, ini apa nih Om? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya. Ada rumah lagi di belakangnya. Iya, ini pasti ini tetangga sih Mas kayaknya. Ini rumah sebelah. Kosongnya masih bagus Om ya? Segede ini loh. Ini kepetak-petak ini klaster kok. Pembatasnya segini. Belum jadi ini Mas. Yang Mas sampai lihat dan bisa tarik apa Mas, coba mengambil sosok atau energi untuk memberikan satu gambaran dan informasi kepada kita. Aku masih milah-milih sih Om. Masih milah-milih banget karena sosoknya yang kebanyakan astagfirullahaladzim. Sosok kebanyakan nggak enak dicium gitu loh Om. Bau amis. Bau amis sama ini sih Mas, apek ya. Apek, amis apek banget ya, pekat Bau banget. sampah, terus singkong juga, Lumpur. bau bebasahan. Ada satu energi yang narik sih Om di atas Om. Iya. Kita kalau ke atas boleh? Boleh, ini ada tangga, kita coba nanti. Kita ke atas, tapi kita selesaiin sini dulu Mas Ami, kira-kira informasi apa yang bisa disampaikan? Drainase. Nah, Gitu. ini apa? Septic Bak tank. kontrol ini. Tangga bak kontrol. Ya di sini memang masih penuh dengan entitas siluman kayak ular ya Om ya. Ular cuman badannya setengah manusia gitu Om. Terus juga apa ini? Kayak rambut. Iya, kayak rambut terbang. Iya, rambut saja. Apa itu Om? Apa lumut terbang apa Om? Rambut itu Mas. Tapi bukan rambut yang utuh ya, maksudnya rambut yang sudah brodol gitu. Dan satu lagi sih, masih merinding banget aku mau nyebutin ini. Apa Mas? Jadi aku tuh tadi nanya juga sama Mas Awan terkait ini Om, terkait ada nggak sih emang kasus kayak pembunuhan atau buang mayat atau bahkan sampai pembakaran manusia di sini gitu. Soalnya aku pas pertama turun di depan itu, di depan rumah ini tuh udah ada kayak semacam sosok, entah laki-laki atau perempuan ya, aku nggak ngerti, dia tinggi banget. Enggak banget sih, normal 170 lah buat aku tinggi ya, 170, 180. Dan itu penuh luka bakar Om.
Terbakar gosong. Iya. Karena saya tadi harus bisa memilah bau ini berasal dari genderuwonya atau berasal dari daging. Apa pernah ada maksudnya kalau menurut Om ya dari sisi retrokognisi, adakah kejadian-kejadian yang sekiranya negatif tapi memang yang mengarahkan ke arah pembunuhan gitu loh? Di tempat ini, lokasi ini yang kita datangi tidak ada, tetapi karena ini sangat luas, kemungkinan ada. Saya menangkap, tapi masih ini menolak ya, apakah benar atau tidak, karena saya hati-hati dalam memilih. Entah itu yang kasusnya mutilasi dibuang di sini, Iya betul. yang memang dihabisi di sini, atau sesuatu yang maaf ya, pelecehan seksual yang ada di sini. Tetapi saya merasa ada energi kematian di sini. Betul. Ditambah sewaktu pembangunan sendiri, karena ini dulunya kan babat ya, maksudnya memulai dari nol gitu ya, babat alas istilahnya, atau merambah hutan. Dan hutannya bukan yang dibayangkan hutan yang tinggi enggak mas, jadi semak serupa gitu ya, yang masih terendam oleh air dan ada genangan air. Itu banyak sekali juga pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, termasuk pembangunannya juga. Bahkan ada yang tersetrum di sini. Setrum. Apa jangan-jangan yang kebakar itu? Mungkin. Karena ini saya ikut untuk diarahkan aja. Dan ada satu titik ya, yang itu selalu keluar air terus. Di mana ini sebenarnya rawa yang mungkin berlumpur dan hampir mirip dengan lumpur hisap yang ada di sini. Dan ketika ini kemudian ditutup, di semen, di apa itu nggak bisa mas. Jadi mirip seperti Lapindo ya. Tapi tidak segede lumpur Sidoarjo itu. Lapindo itu nggak segede itu. Jadi itu akan ngerembes. Dan kalau kita lihat konstruksi bangunan ini juga bermasalah. Iya. Selaku saya orang sipil ya mas ya. Ini tanahnya labil loh, bahaya loh. Tanahnya gerak ya, Dia turun. Ini pun juga sebenarnya menjadi para calon pembeli itu sangat takut. Dan ini dianggap berbahaya. Ketika ditempati bisa saja itu roboh karena tanahnya ini sangat saya bilang labilnya itu labil turun dari gitu mengalami tekanan. Jadi tidak layak untuk ditempati ya, walaupun nantinya megah. Dan ini sudah ketika membangun ini sebenarnya banyak sekali perdebatan, termasuk analisis dampak lingkungan atau AMDAL-nya itu direkayasa kurang bagus mas. Dan sempat ketika ini akan dimulai pembangunan peletakan batu pertama dan baru jalan beberapa bulan, didatangi beberapa praktisi supranatural yang berasal dari sekitar daerah sini mengatakan stop proses pembangunan. Karena ternyata ada sesuatu hal atau energi yang tidak mengendaki dan fungsinya juga kurang bagus. Dan juga kondisi secara geoteknik atau tanah juga tidak mendukung untuk ini. Jadi daya dukung tanahnya rendah kalau di bidang teknik sipil itu daya dukung tanahnya rendah ketika akan didirikan bangunan. Karena kenapa? Karena mengandung unsur air yang sangat kuat dan tanah itu akan terlarut oleh air. Gitu. Apalagi ini juga unsur tanah, sehingga akan turun. Jadi apa namanya banjir di depan itu akan susah hilang mas. Dari dulu gitu ya? Iya. Seperti itu tadi, air akan meminta jalan untuk dia pulang. Akan mencari jalannya sendiri untuk dia tetap pulang. Oke, kita lanjut ke lantai atas mas. Ya. Dan lagi ya di sini ya, di tempat-tempat terbengkalai kayak gini tuh. Kita masuk sini mas. Astagfirullah. Gini doang om kamar mandinya om. Kamar mandinya sih gini doang. Tempat-tempat seperti ini ngingetin aku sama kita ketika di lereng Merapi itu om. Ya itu juga bisa. Ini maaf saya salah. Ini ada hitungan nomor dan ini ada penggambaran wajah. Minta nomor dari mereka. Sering mas. Disalahgunakan juga. Wajah sosoknya apa gimana? Ini wajah sosoknya. Sosok yang hanya kepala saja loh, hati-hati loh. Kalau biasanya karena ngejar ini karena maaf ya di negara Thailand sendiri lotre kan legal ya mas. Di mana-mana jual lotre bahkan itu di tempat ibadah.
Dan banyak sekali orang ini ingin mengadu nasib dan seperti ini. Dan entitas yang didatangi itu gundul pringis. Iya. Yang penguasanya gundul pringis di sini. Iya. Kepala-kepala. Saya belum bisa menyebutkan itu kepala dari mana, nanti akan saya cari. Kenapa banyak kepala di sini? Dan di sini entitas ini sih dijadikan seperti dewa ya Om ya. Iya, iya. Hanya kepala saja. Nah, ini menurut saya iya nomor-nomor yang diperoleh dari ini. Jadi ketika ada sesuatu yang jatuh bluk seperti kelapa, Disamperin. akan ditanya. Terus dia langsung dicatat secepat mungkin. Karena bisa ngomong entitas itu. Kepala. Biasanya kan kalau Mas Sami ketemu tanpa kepala, ini tanpa badan kebalikan. Biasanya headless. Tapi kamu coba Ini bodiless. bro kepala itu kamu kejar gitu. Dan itu kadang gini sih Mas, seseorang yang saya melihat seseorang melakukan satu ritual. Kemudian kepala itu jatuh entah di sana, bluk, ngeliling datengin orangnya. Jatuhnya jadi kayak dari kayak gini nih, atap-atap gini jatuh bro gitu loh. Atap-atap bolong kayak gini nih dari sini nih. Kayak kita beli minuman soft drink di ini loh, di apa? Vending Mesin bluk gitu. Dan datengin kita kan jadi ngelinding. Tapi itu ritual pemanggilan atau emang karena emang ini sudah lokasinya dia, terus jadinya makanya setiap orang datang ke sini ya mesti akan disamperin gitu. Ritual pemanggilan. Iya, Cocok tempatnya Om ya. cocok. Jadi saya diberikan gambaran dan ini boleh disampaikan bahwa ketika membangun ini memang tergenang air semuanya susah dan keluar sumber-sumber. Semoga saya salah dengan apa yang saya dapatkan. Sumber-sumber itu atau patok-patok itu dinetralisir dengan penanaman kepala manusia. Sumber-sumbernya itu jadi keluar buat mampetin. Saya melihat ada ritual pemasangan kepala manusia yang itu tidak diketahui banyak orang. Tapi dari apa yang kamu dapatkan itu kamu sudah dapat cerita tentang dari mana mereka dapat kepalanya nggak? Belum ya Om ya. Apa ya? Jadi ada seseorang yang itu memesan ke seseorang untuk menyediakan. Memang apakah ini benar begitu ya Mas Awan? Di Thailand sendiri setiap akan ada suatu pembangunan besar pasti ada konsultan yang tidak hanya urusannya tentang civil engineering tapi juga supranatural engineering, di mana orang ini akan memberikan gambaran perlunya apa sih gitu. Terus kemudian juga ada ritual-ritual yang dilakukan, entah itu pemasangan pasak bumi, pemasangan pusaka atau mustika, ritual terlebih dahulu. Dan pemasangan itu macam-macam, ada yang paku emas, ada juga yang kepala hewan, bahkan kepala manusia, bahkan manusia utuh ditanam di beberapa tempat. Jadi kalau kita kenal tumbal proyek, ini sebenarnya yang akan memperoleh gambaran yang tidak terpikir oleh kita, yaitu tumbal proyek di Thailand. Iya. Itu seperti apa? Karena selama saya perjalanan, saya melihat sekali pembangunan di Thailand ini sangat masif, bahkan lebih besar dari di Indonesia. Saya melihat juga sungai yang jembatan flyovernya itu sangat memanjang berkelok-kelok. Iya. Ini sebenarnya memberikan satu gambaran, ternyata di sini pun ritual seperti itu juga terpakai. Jadi ini ada persamaan itu tentang tumbal proyek. Dan saya melihat juga hewan-hewan juga. Hewan-hewan ini mungkin kepala kerbau ya, yang identik dengan di negara kita. Di sini hewan-hewan piaraan juga ada beberapa yang ditanam, misalkan kuku kucing, bahkan itu ada juga untuk itu. Tergantung daerahnya akan minta apa. Tapi untuk daerah ini saya sudah diberikan satu gambaran dan begini Mas, pemasangan kepala itu tidak kepala yang utuh, maksudnya yang masih ada dagingnya enggak. Tapi si kepala ini pun juga harus dibrongot. Diambil dari slot. Enggak, dibrongot itu dibakar. Oh. Jadi menyerupai bola hitam. Iya. Kambing kalau itu raka itu kan biasanya biar bulunya hilang. Karena tadi saya melihat apakah itu batok kelapa atau apa enggak, ternyata itu kepala yang sudah hangus, yang medium rare itu mungkin ya, setengah matang. Yang akhirnya jadi residual. Jadi saya melihat ketika semak-semak sekarang semakin dalam itu seperti
bukan banaspati tapi asap mas. Iya, Jadi iya, iya. kepala Berasap gitu, pada naik berasap seperti keluar dari oven habis goreng masih mengepul gitu. Habis Itu sih. dikukus, kepala dikukus itu loh. Saya sudah menemukan jawaban. Iya. Sudah muncul-muncul juga kok Om di Semak Semak sini Om, dari tadi Om, kepala-kepalanya nih. Ini yang kadang orang salah kaprah menyebut itu kuyang, padahal bukan. Iya. Dan banyak sekali ketika nampak itu matanya itu nggak terbakar mas. Jadi masih mata bening gitu lah ya maksudnya. Gundul-gundul gitu. Itu nggak hanya laki-laki tok loh, perempuan juga. Jadi rambut-rambut itu masih ada yang tersisa. Yang ketika diberomot itu nggak selesai semuanya. Gitu. Oke, mungkin Lanjut ke atas mungkin. kita atasnya. Di Hati-hati ya, ini nggak ada pagarnya. kali. Bau bakaran? Ada bau sesuatu yang dibakar. Sesuatu yang dibakar atau sesuatu yang hangus Iya. mendekat. Iya. Dua itu Om. Masuk sini deh mas. Terlambat lah tadi. Jadi tindakan kerjaan Sama tawon ya tadi ya. Ya ini baunya bau kebakar. Iya. Daging sih rambut gitu. Baunya kayak bau lagi mau Idul Adha. Kesini coba. Tapi sama-sama, justru hati-hati kalau kadang-kadang enggak itu malah deket tuh sama kita. Tawon hati-hati ya. Sini nih, di sini nih. Coba Mas Ame tarik ini aja. Tarik informasi Mas Ame. Tuh. Ini baunya nih. Iya. Lewat-lewat doang. Itu karena itu sweeping mas, muter-muter di sekitar kita. Dia nggak tahu mungkin kita ngomong apa, tapi kan residual energinya yang kita lepaskan itu ketangkap sama mereka. Dan mereka juga nggak bilang ke kita apa, tapi energinya juga tertangkap ke kita. Ya nggak? Mencium kan? Sama-sama. Emang begitu mas. Ya, tapi experience yang melihat. Mungkin kalau sebelumnya kita penelusuran di rumah sakit itu bunyi ya. Kalau malam ini kayaknya penciuman bau. Aroma kalau malam ini yang nggak lazim lah. Dan aku juga dapat informasi juga Om. Iya. Kepala-kepala itu juga kepala-kepala itu juga bisa dipesan Om. Iya. Antara gimana ya mas ya, saya melihat banyak orang-orang entah yang diambil ini orang hilang, bahkan anak-anak yang diculik, orang tunawisma, dan memang dipenggal kepalanya. Dan praktik maaf ya, seperti penjualan organ itu ternyata organ-organ yang dijual itu tidak hanya untuk keperluan medis, tapi juga ada beberapa yang dipakai untuk keperluan, tergantung pembelinya, bayarnya mau seperti apa. Karena masif banget sih sempat di sini. Kayak satu rumah satu kepala tuh it means bukan satu kepala keluarga ya. Iya. Tapi satu rumah satu kepala yang dipendam. Iya, dan kebanyakan karena sini diproses kremasi,
Saya nggak tahu di rumah sakit mungkin yang tanpa nama atau apa saya, tapi saya Iya. ini saya Aku dapat itu. nggak menyalahkan ya. Aku dapat itu. Ada beberapa oknum nakal mungkin ya, yang ketika itu dikremasi nggak banyak orang yang tahu, udah disegel petinya, di kepalanya diambil. Iya. Orang beneran, maksudnya orang meninggal wajar. Itu yang tadi informasi aku Iya, dapat. karena pasar gelap sih menurut saya. Rekayasa, bahkan orang yang masuk ke rumah duka atau ke kamar mayat atau apa itu dikerjain kayak gitu. Jadi ketika sudah diserahkan ke keluarganya sudah tutupan, nggak bisa Iya. dilihat, kemudian langsung masuk ke krematorium. Tapi dengan kayak gitu kan kadang orang-orang yang meninggal dalam wajar ya biasanya tuh mungkin mereka ada sebuah rezeki yang memang terperangkap di tempat ini Iya, apa itu juga menjadikan mentalitas negatif iya. Dalam artian tidak disempurnakan ya Mbak. Walaupun meninggal dengan cara wajar, tapi diperlakukan dengan cara yang seperti itu, menyimpan energi kurang baik. Seperti halnya kita baik-baik, tapi diambil sesuatu hal kita dicuri, kita nggak terima. Gitu. Mas Ami, kira-kira ada lagi? Tarik deh Mas satu. Formasi lagi untuk Mas Ami. Bawain nggak apa-apa? Ya? Beda ruang. Beda ruang. Pindah ruang aja ya. Depan sini Om. Aku rasa di sini sih. Ini ruang kamar utama ini. Bathtub Om. Oh, ini sering dipakai ritual Mas. Tanaman banyak hiu di sini. Oh, ini ada bintang di bawah, Om. Iya, tahu. Oh, shh. ini merah-merah cat tadi kan Itu. Iya, benar sekali. Aku nggak bilang itu cat ya, cuman Bukan chat. Bukan. Kalau chat ketawa. Waduh, sini. Waduh, merinding langsung. Apakah ada praktek-praktek? Aku mikirnya iya sih, Dimulai. karena Taiwan kayak gini sih. Tapi emang ya, Nanti dia kita tuh kalau di Indonesia ke tempat terbengkalai itu ya udah gitu loh. Tapi kalau di sini kok ini nggak enak sih Mas lewat tengah. Mas, Pasti banyak. anu coba di tengah langsung Mas. Aku bersihin sekalian tutup ya. Nggak bisa ditutup Mas, diambil energinya, informasinya aja. Kita nggak usah ikut campur menurut saya. Ya. Nggak usah. Mas masuk langsung ke tengah aja coba. Di ini dan ini gini ya, merasakan energinya itu beda loh Mas. Kalau Iya, ini iya. rekayasa content creator dan emang untuk satu. Saya yang dapat gambaran ada seseorang yang memang duduk di sini, dupa-dupa di dalam sini, dan ini ada lilin. Ini lilin juga bisa sih. Tapi bukan kayaknya, itu cairan merah yang dioplos sih Mas sebenarnya. Entitas itu kan akan masuknya keluarnya dari sini. Jadi kalau kita bayangkan kan dia terbang enggak, dia akan terlempar entah dari bawah atau sini jebluk. Langsung ada di satu titik yang berhenti entah di sini atau di mana, kepala itu akan berbicara. Dan ini memang sepakat ternyata satanik atau demonik tidak hanya ada di Jawa, di Indonesia, di Thailand sangat keras loh. parah kali. Setiap ke tempat terbengkalai pasti ada Iya. yang bikin gini. Karena apa? Ketika ini dibangun juga sudah ada perjanjian dengan itu. Ya, sepakat. Itu. Dan tahu nggak ini bersih banget loh tempatnya, dalam artian kalau kita compare dengan tempat lain itu acak-acakan di dalamnya. Dan pasti kalau kaitannya dengan kayak gini pasti bersih Mas. Kayak rumah sakit. Kayak memang ada praktek di Ya. Jadi mereka mungkin karena ini untuk praktek, jadi juga dibersihkan supaya praktek mereka nyaman. Dan ini lilin ini Mas, bekas lilin. bintangnya memang terkenal di Tapi ini sepertinya bintangnya enggak yang 5 ya Mas ya? 4 ini. Pak. Apa artinya? Tahu nggak yang kambing Iya di atas. Ini sebenarnya bentuknya nggak gini sih Mas. Agak gini ya kali ya. Itu buat tengahnya. Enggak, ini pengukuran aja. Lingkaran sih Mas ini. Salah, tapi ini 4 ini? 4 ini. Satu, 4 ya, 4 ya. apa ya?
Kayaknya kita baru nemu yang bintang 4 tuh ini enggak sih? Maksudnya sebelum-sebelumnya 5. 5 ya, pentagon. Pentagram. Tapi kita nggak sengaja loh nemuin. Ya. Beneran. Mas Sami apa? Informasi yang diperoleh. Belum masuk sih om. Mana Fen? Mas tolong aku dulu. Aku coba menggali nggak sedikit. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi, Oh ya. Yuk. Biar mas, pengkuh mas. jadi ini tuh ke bawah tuh kayak aku ketika masuk ke portal sigil ini, ke bawah tuh kayak sumur bentuknya. Iya. Ini kayak yang waktu kita di Kaliurang. Betul. Ketiga. Iya. Nah. Sumur ke bawah. Di paling bawah itu kepala-kepala ngambang, kepala-kepala ngambang dan masih utuh om. Iya. Kepalanya masih utuh, cuman udah kayak yang namanya kepala terendam air gitu loh, kayak yang never enough tuh kayak nggak pernah cukup. Maksudnya nggak pernah cukup tuh kayak mau sebanyak apapun kepala itu dimasukin ke dalam sumur itu nggak bakalan bisa nutup. Iya benar. Tetap air itu akan keluar. Iya. Di modelnya malah kayak apa sih mas? Kayak mungkin boba yang dia tenggelam. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngelihat apa ini cup boba, dia itu kayak ngerumpul di bawah. Kepala-kepala. Ada yang hitam-hitam gitu sih mas. Iya. Bakar. Terus kalau misalkan mau ditambahin kepala lagi itu nggak bakalan pernah penuh. Karena saya nggak tahu ini hewan-hewan apa ya, mitologi apa ya. Karena ternyata begini mas, di dalam sumber mata air yang ada di sini itu kayak ada ikan besar. Iya. Dia kayak ngisep. Siapa yang bisa menaklukkan? Siapa yang bisa menaklukkan pertanyaannya sekarang? Kepala itu hanya menjadi media. Tetapi siapa yang bisa menaklukkan? Satu entitas yang bisa satu entitas yang agung di atas agung tapi bukan Tuhan. Itu sih. Ini masih aktif loh ini, seriously. Ini energi residualnya masih aktif banget. Tadi aku masuk tuh cepat banget. Dan satu lagi sih mas, saya mendapatkan informasi kalian beruntung masuk sini katanya. Ini manipulatif seperti penulisan kita sebelumnya. Yeah. Ternyata yang agung di atas agung itu suka dengan yang rapi dan bersih. Jika tadi kalian memilih satu tempat yang kotor, terendam dan ini walaupun itu terkesan bagi konten kreator lain adalah high level, tapi di situ hanya menemukan entitas kotor mereka sebut. Yeah. Namun ini yang bersih, ini adalah gerbang komunikasi bagi kita. Serius om, tadi juga pas di bawah tuh aku ngerasa kayak udah nggak stabil tuh, nggak enak badan banget, nggak enak ngerasanya. Di sore juga udah agak-agak parau ya, udah agak-agak parau. Karena aku emang cuman kayak ya ini tempat apa kita di negara lain, terus punya residual energi yang tinggi, tapi sekalinya ketemu dengan makhluk-makhluk yang mitologi ya, Diman, masuknya kan? Dia nginjek. Kaca. Siapa? Ini Siapa? di belakang ada kaca nih. Bukan kaca tadi. Dari atas. Besi
besi itu mas, bukan kaca. Kalau kaca krik gitu, ini tem gitu kok. Aku sepeda habis terus lagi. Oh beda. Mana mas? Ada satu informasi lagi mas, mungkin yang bisa ditarik menurut saya. Kenapa nggak masuk ke ruangan ini? Oh, boleh kita masukin lagi. Iya mas. Saya mendapatkan gambar di titik lain ya mas ya, bukan di tempat ini. Biasanya lebih mengenaskan lagi mas, kepala anak-anak. Kepala anak-anak ya. Anak-anak kecil malah. Untuk apa mau kepala anak-anak kamu? Sama. Kalau di Indonesia dulu sering kita dengar tumbal kepala anak kalau kalian pergi hati-hati nanti tidak diculik gitu loh mas, kalau dulu. Ini pun sama di sini. Kita mau cari satu rumah lagi atau seperti apa? Mas Same gimana? Mungkin Kayaknya saya tidak perbandingan antara rumah yang kotor rumah yang bersih. Boleh. Kita nyari yang kotor satu kali yang lagi. penting informasi udah didapat ya, Mas. Maksudnya Kuncinya lah. Kuncinya udah kita Boleh? tahu, poinnya udah juga ngerti. Oke. Tuh. Hati-hati turunnya. Ini foto punya siapa? Anak sini ya. Kita masuk dari sini aja ya. Oh yang ini om, Lampunya mesra. bukan yang depan di kabel kiri kanan itu. Coba sebentar. Ini ada juga di tetangga. Ini aja sih mas. Ini aja. Aku dari tadi soalnya tertarik sini. Oh ya. Boleh. Tapi pintu masuknya kita cari dulu. Lewat depan kali ya? Heeh. Ini supirnya di sini nggak? Disuruh kah? Matiin suara mobilnya ini nggak? Suruh ikut aja. Sini nggak apa-apa, dia kan sendirian di sana. Shit. Sik. Suara dari semak-semak. Mas pintu ada mas ini mas. Ini tempat pintu depannya sini ternyata. Ini rumah juga nih. Ini. Ini nih kita dari sini. Oh, ini kurang lebih bentuknya Hampir sama, cuman lebih gede. Mas Same. Kalau ini jauh lebih tidak terawat. Terus ada kabel listrik om ya? Iya. Kabel listrik. Mana? Nih, Mana? nih. Oh iya. Nyambung ke sana ini hati-hati. Awas nih kabel listrik ya. Awas kabel listrik ya. Nih, Nih. hitam. Ini. Ini ya, Om ya? Iya, ini aja. Iya. Ini penurunan. Iya. Ini juga nggak layak untuk dihuni sih. Saya kira tadi itu ada basement, ada ruang bawah tanah. Ternyata ada masalah di penurunan ini, daya dukung tanah. Oh ini jauh banget loh. Iya bahaya itu. Turunnya bahaya itu. Kayak rumah panggung jadinya ya. Ini hampir 30 cm. Iya 30 cm ini. Dan itu turun terus. Yuk aman, masuk kita.
Ini kita ada di rumah yang kedua, Mas Ame. Ketika menginjakan kaki di sini apa yang dirasakan? Ini lebih besar ya dari rumah yang pertama lebih ya. besar. Tapi lebih kotor Iya. secara penampilan. Banyak kaca, hati-hati. Energinya juga nggak stabil dan sekuat tadi, cuma di sini energinya cak-cakan. Iya. Tapi ini lebih visual. Ya karena entitasnya kotor, Mas. Iya, acak-acakan, nggak teratur. Siapa saja boleh masuk, boleh keluar gitu loh. Jadi kayak rumah singgah sih ya. Di atas kayak kita nyari lagi deh, karena ada yang ngundang untuk naik ke atas. Langsung naik. Nah, Langsung langsung ya? aja. Aman. Mbak tangga sama Mas apa? Ya buat naruh barang itu. Sama aku cek kalau ada menemukan apa yang di bawah. Kita bagi pandang deh Mas. Mas Ame mungkin ke samping atau ke atas, saya lihat ke bawah. Iya. Yuk kita naik aja. Mas Ame? Ke atas ya? Aku ngelihat residu orang lari terbirit-birit Om dari sini Om. Takut iya. Heeh. Iya. Takut Mas, biasa mau minta itu juga. Nomor juga. Karena nggak kuat ya ketika melihat. Ini baru bau tambah kenceng. Gosong kulit, rambut. Ya, masuk. Ini aja. Kenceng Om. Masuk. Nanti tahan. Astagfirullah. Kenceng banget baunya. Mas Tata cium nggak? Ih, ada boneka. Nggak mau fokus dia. Ada boneka, Mas. Ini saya rasakan anak-anak tadi, Mas. Tempat untuk lebih ke anak-anak sih sini. Dan sini ada tabur bunga nggak sih? Bukan, ini apa? Dedaunan. Dan ini. Kan dengar ada orang nangis. Iya. Ya. Anak-anak tapi, Mbak. Ini pun kayak bekas kebakar tuh ya, Om ya. Iya. Kayak melonyoh juga. Iya. Harusnya kan boneka kayak gitu kayak apa ya? Fluffy. Nah, yang saya masak tuh kayak gini, Mas. Jadi kepala-kepalanya itu matanya itu masih mata kelihatan Hitam gitu loh, gitu. enggak sampai matanya itu mateng itu enggak. Tapi keluar biasanya kebanyakan ada melotot gitu matanya. Ya di sini pernah ada orang, dia tuh kayak ngelihat sosok sesuatu gitu. Terus dia lari terbirit-birit. Sebenarnya gini sih Mas, saya melihat anak kecil ya, anak kecil laki-laki atau perempuan. Sebenarnya itu anak perempuan, tapi rambutnya nggak panjang. Dia memang bawa boneka serupa, boneka beruang ya. Ini dikasih orang sih, bawa gini, dia kemudian lari-lari, datang, tanyain tuh. Biasanya anak itu kan tanya, intinya untuk apa datang ke sini? Saya minta nomor ini ya. Mau minta nomor apa minta ini? Diambilkan, dikasihkan kepalanya. Atau ada juga yang bawa, jadi satu bawa boneka, satu bawa kepala, tanpa kepala semua. Yang itu tiba-tiba ada lari sana lari sini gitu. Untuk ruang atas ini memang dikuasai entitas menyerupai anak-anak gitu. Dan anak-anak ini utuh, tapi di waktu-waktu tertentu ketika ada orang yang datang atau masuk ke sini itu memberikan kepalanya. Nah, siapa yang berani nanti ditanya bisa ketika kepalanya dikasihkan gini. Tanya Betul. nomor berapa gitu ya. Nomor berapa itu salah satunya.
untuk saat ini gitu ya, maksudnya ya, pemanfaatan. Dan jangan salah loh, tempat ini juga kadang dikunjungi orang-orang elit yang ada di Thailand untuk memuja kekayaan. Jadi junjungannya beda atau sama? Junjungannya sama sebenarnya, atau cuman gini, kamu bisa bayar aku apa, yang aku berikan apa. Kalau cuma ke sini yang simple ya aku kasih nomor buntut aja, tapi kalau sebenarnya entitas yang fleksibel tapi dia manipulatif. Apa Mas Sameh yang bisa disampaikan? Yang sana itu ngikut kesini juga Om. Iya dari sebelumnya kan. Dan karena rumah bosnya di sana, tadi kan kita nanya entitas apa yang seperti ikan. Sebenarnya bukan ikan Om. Apa tuh? Naga. Iya, Namanya Leviathan. Iya. Menyerupai seperti ikan memang ya. Iya, dia di laut. Itu salah satu 7 demon. Iya. Dan dia memang menguasai Air tanah dan air. dan air ya. Mungkin teman-teman pada tahu ya Leviathan nih. Pernah dengar kan? Mitologi tentang Demonik ya itu ya. Iya. Berarti bisa dikatakan levelnya sudah enggak Main-main lagi. dong, Iya. karena sudah melibatkan Entitas. The Nine Lord. Iya, The Nine Lord. Ya. Walaupun tadi di awal kita menemukannya pasti ada lah. Mereka akan memberikan satu tempat, tapi tempat-tempat bersih seperti ini yang mereka sukai. Berbeda dengan tempat kotor, yaitu udah lingkungan kumuh, ini lingkungan elit bagi mereka, dan mereka selalu minta itu di atas. Mungkin untuk rumah-rumah udah Om ya. Kita coba Dari luar menyusuri jalan. Tadi kan kita ngeliat ada genangan-genangan air. Siapa tahu residual di air itu bisa ngebawa kita atau memberikan informasi yang lebih dalam lagi Om ya. Iya. Yuk. Ya, Mas. Yang bisa saya simpulkan sebenarnya satu tempat memang memiliki satu kilas sejarah yang itu kita tidak duga ya. Dan ada praktik-praktik yang menyimpang sehingga itu mempengaruhi tempat itu sendiri. Dan kalau kita ngomong tentang tata ruang, bangunan, pasti kita harus lihat fungsinya seperti apa. Dan itu berpengaruh kuat di sini sih. Selain entitas-entitas yang tidak kita duga kita temukan. Mas Sameh mungkin bisa disimpulkan? Kalau dari aku sih ya, maksudnya di era sekarang ini Om ya, Iya. masih banyak banget praktikal-praktikal yang mengarah ke demon, Iya. mengarah ke black magic, itu demi kekayaan ataupun apa ya, tingkatan jabatan dan lain-lain. Maksudnya selaras gitu Om dengan manusia-manusia yang mulai berubah haluan gitu, yang pada akhirnya mereka jadi jahat satu sama lain. Iya. Ya itu sih. Mungkin yang bisa kita simpulkan dan ini ya, tarik ya. Gitu. Dan manipulatif itu pasti. Iya. Jadi kita sudah membandingkan dari dua tempat yang berbeda. Ternyata memang kotor di bawah tapi bersih di atas. Itu juga. Itu sih. Bisa Mungkin coba Mah. cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman ya sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa tetap dukung Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan kritik, kritikan dan saran hanya di kolom komentar. Share sebanyak mungkin, dan kalau ada kuning-kuning jangan di skip. Iya. Karena itu nyawa bagi kita semua untuk terus bisa berpetualang, penelusuran, dan berbagi dengan kalian semua. Dan jangan lupa apa satu lagi Mas? Membership untuk obrolan santai.
Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pitaringan rahayu sagung tumati. Dan kumkap. Kapun kap. Kumkap.